Perkenalkan, nama saya Ita Febrin Nasrani Zaluhu, NIM 222106019. Pada video kali ini, saya akan mereview atau menjelaskan kembali materi pertemuan 9 sampai 15. Mata kuliah Pelayanan Publik dan Birokrasi. Tonton videonya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, di sini kita harus mengetahui apa pengertian dari pelayanan publik dan birokrasi. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai pengertian birokrasi. Birokrasi adalah sistem organisasi yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi administrasi negara secara terstruktur, hierarki, dan berdasarkan aturan yang jelas. Dalam hidup, pasti banyak tantangan. Tapi dalam pelayanan publik, ada saatnya tantangan malah membuat keadaan jadi nggak asik. Misalnya, saat kita harus antri berjam-jam untuk perpanjang KTP atau dokumen kependudukan lainnya. Belum lagi kalau harus dipungli saat kita mengurus administrasi atau dokumen perizinan di kantor pemerintah. Begitu juga di bidang kesehatan. Tak jarang kita harus merasakan pelayanan rumah sakit pemerintah yang kurang memuaskan. Pengalaman seperti itu tentu saja membuat kita kesal. Untuk mengatasi itu semua, sebenarnya setiap satuan kerja pemerintah punya unit pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang fungsinya sebagai kantong pengaduan, keluhan, dan aspirasi masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan yang diterima. Kanal aksesnya pun bermacam-macam, bisa lewat kotak pengaduan, telepon, SMS, email, bahkan aplikasi online. Pengaduan yang diterima wajib ditanggapi, diproses, diselesaikan, dan disalurkan kepada satuan kerja yang berwenang. Selanjutnya, hasil pengelolaan pengaduan dicatat, dilaporkan, dan dilakukan pemantauan untuk perbaikan pelayanan. Nah, dalam penyelenggaraan pelayanan publik, ada pengawasnya, yaitu Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman bertugas menerima, memeriksa, menindaklanjuti, dan melakukan investigasi atas pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik. Ombudsman juga berwenang meminta klarifikasi, menyampaikan rekomendasi, dan saran perbaikan atas penyimpangan pelayanan publik kepada pemerintah. Semua ini dilakukan Ombudsman untuk mendorong penyelenggaraan negara yang bebas maladministrasi dan mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas KKN. Pengaduan ke Ombudsman bisa dilakukan melalui surat, telepon, website, email, ke kantor Ombudsman di Jakarta ataupun kantor perwakilan Ombudsman yang sudah ada di 33 provinsi seluruh Indonesia. Selain menyampaikan pengaduan melalui pengaduan internal dan Ombudsman, pemerintah juga memiliki sarana pengaduan nasional untuk masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan pengaduan, yaitu layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau yang biasa dikenal dengan LAPOR. LAPOR, sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, telah terintegrasi dengan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dengan prinsip no wrong door policy, yang artinya masyarakat cukup menyampaikan aspirasi atau pengaduan melalui LAPOR, selanjutnya LAPOR yang akan meneruskan aspirasi atau pengaduan ke pihak terkait. Mudah kan? Selain itu, birokrasi juga harus mempunyai jiwa melayani, lebih fleksibel dan dialogis.
Hal ini tentunya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ada 3 alasan mengapa penyelenggara layanan publik harus melakukan inovasi. Yang pertama, tuntutan zaman dan kondisi. Saat ini, zaman tentu sudah berubah karena telah memasuki era yang serba digital. Jadi, penyelenggara pelayanan publik harus mampu merespon terhadap perkembangan zaman. Yang kedua, ekspektasi pengguna layanan semakin meningkat. Kesadaran masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin meningkat berbanding lurus dengan ekspektasi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan yang terbaik. Yang ketiga, sudah tertulis aturan dan regulasi pelayanan publik. Antara lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 mengenai pelayanan publik, Permen PAN RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik.